warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang kisah surat At-Taubah ayat 105. Hadis ini dan hadis ayatnya surat At-Taubah 105 dan hadisnya tentang urgensi memiliki etos kerja. Kenapa kita pelajari? Karena kita sudah SMA dan yang kita hadapi masa transisi adalah masa dewasa. Dewasa kita dituntut untuk bertanggung jawab pada diri sendiri, dan salah satunya kita harus mendapatkan pendapatan sendiri. Apa itu etos kerja? Kita cek peta konsepnya dulu. Jadi ada surat ya tentang itu di Al-Quran, ada juga hadis Rasulullah. Kemudian nantinya setelah memaparkan dalil-dalil, kita harus membiasakan diri memiliki etos kerja. Oke. Kemudian kita tinjau juga di dalam ayat tersebut hukum tajwidnya, kemudian penjelasan ayatnya, isi kandungan juga, kemudian perilaku cerminan ayat. Mana ayatnya ini? Kita baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasatraduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Wahai Nabi Muhammad, katakanlah Nabi Muhammad, bekerjalah, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia akan memberikan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Surat At-Taubah 105 ini, kalau kita lihat secara teks, maka ada beberapa hukum tajwidnya. Ya, ada ketemu ikhfa, kemudian idgham syamsiyah, idgham qamariyah, atau bi'i, mad arid li sukun, ikhfa syafawi, tahkim, dan idhar syafawi. Kemudian itu sesuai warna ya, bisa kalian lihat sendiri. Kemudian penjelasannya, ini tafsir versi Kementerian Agama ya. Dan katakanlah kepada mereka yang bertobat, bekerjalah kamu dengan berbagai pekerjaan yang mendatangkan manfaat, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, yakni memberi penghargaan dan atas pekerjaanmu. Bahwa agama ini ya mulai zaman Rasulullah itu tidak suka dengan pengangguran, kemalasan, dan sebagainya. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang yang mukmin juga akan menyaksikan dan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan, yakni meninggal dunia. Pada saat kebangkitan, semua makhluk akan kembali kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu akan yang telah kamu kerjakan di dunia, baik yang kamu tampakkan atau yang kamu sembunyikan. Intinya kita hidup itu direkam, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, ngapain saja ya, bahwa setiap kegiatan yang kita lakukan itu tidak sia-sia ya, semua pasti ada manfaatnya. Apalagi kita lakukan hal-hal yang kebaikan, itu tidak sia-sia, pasti bermanfaat, dan disitulah nilai pekerjaan. Kemudian selain surat At-Taubah, Imam Bukhari mengatakan bahwa Siti Aisyah pernah berkata bahwa apabila kamu merasa kagum dengan kebaikan amal seorang muslim, ucapkanlah bekerjalah, maka Allah dan Rasulnya dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Ini ada
Athar Siti Aisyah ya, yang diriwayatkan Imam Bukhari. Wah, Siti Aisyah juga menyuruh kita bekerja karena kita disaksikan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian kaum muslimin yang ingin bertaubat diperintahkan, ini penjelasan dari surat At-Taubah tadi ya. Kaum muslimin yang ingin bertaubat diperintahkan untuk membersihkan diri dari dosa dan beramal soleh seperti bersedekah dan zakat. Kemudian setiap amalan yang diperbuat manusia akan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul serta orang mukmin dan akan mendapat balasan yang setimpal. Kemudian 3, peringatan keras terhadap orang-orang yang menyalahi perintah Allah, bahwa aib mereka kelak akan diperlihatkan. Aib di sini maksudnya ya malas, pengangguran dan sebagainya. Dalam konteks ini, pertama yang kita dapatkan dari esensi atau kandungan yang ada di surat tersebut, perintah bersedekah, berzakat, beramal dan beramal saleh sebanyak mungkin. 2, penegasan bahwa setiap amal akan dilihat Allah, terekam ya. Kemudian 3, penegasan bahwa manusia akan dikembalikan ke alam akhirat. 4, perintah untuk melakukan aktivitas semaksimal mungkin ya. Kita diberi potensi kesehatan, diberi potensi tenaga, diberi potensi pikiran, itu kita gunakan untuk aktivitas yang positif. 5, memperingatkan bahwa siapapun melanggar aturan Allah. Bagi siapapun yang melanggar aturan Allah, kita diperingatkan bahwa nanti ada resikonya. Penegasan bahwa Allah akan memberi balasan berlipat ganda bagi yang berbuat baik maupun berbuat jelek. Oke. Perilaku cerminan sekarang yang kita ambil dari ayat tersebut adalah mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya, meyakini bahwa Allah mengetahui yang tersembunyi dan yang terang-terangan, kemudian menumbuhkan motivasi berbaik dan bekerja keras. Ada selain Al-Quran, ada hadis tentang etos kerja ya, yang akan kita pelajari hadis dan terjemahnya, isi kandungannya dan perilaku cerminan hadis. Mana hadisnya ini? An Abi Ubaidah Maula Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu an annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu an yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhtaliba akhadukum khusmah ala dhahri khairul lahu min an yas'al akhadan fayu'tiyahu aw yamna'. Rawahul Bukhari. Dari Abu Ubaid Maula Abdurrahman bin Auf bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata, sungguh seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar di atas panggulnya lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada seorang, baik orang itu memberinya atau menolaknya. Hadis Bukhari. Bahwa apapun pekerjaannya, seremeh apapun, yang penting kita keluar keringat sendiri itu lebih mulia, kata Rasulullah SAW, daripada kita minta-minta. Meskipun minta-minta pakai baju yang bagus, apalagi ya masih muda, kita pakai jas, pakai dasi, bawa proposal, itu kategori minta. Itu jauh lebih buruk daripada orang yang memanggul kayu ya, keluar sendiri untuk keperluannya sendiri. Kemudian perilaku cerminan hadis tentang etos kerja. Yang pertama adalah menjaga diri dari minta-minta ya. Kemudian menjalani dan menghargai profesi apapun yang halal dan bermanfaat. Dari hadis tersebut kita dapat itu. Nomor 3, semangat dalam bekerja dan belajar. Tentunya kita masih belajar ya, belajar, tapi tidak menutup kemungkinan di usia kita ya remaja itu selain belajar juga bisa mendapatkan pendapatan dari hasilnya sendiri atau bekerja, nggak masalah. Oke, membiasakan diri memiliki etos kerja. 1, prinsip etos kerja secara umum. 2, prinsip etos kerja menurut Imam Al-Baihaqi. Nomor 3, manfaat kerja keras. Nomor 4,
cara membiasakan etos kerja. Bagaimana keterangannya itu? Ini prinsip etos kerja secara umum. 1. Etos kerja melakukan seluruh aktivitas karena Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur. Kita bekerja itu bukti rasa syukur, ya. Kita dikasih tenaga, dikasih pikiran, potensi waktu, ya, itu semua kita buat kegiatan yang positif, itu namanya sebagai rasa syukur lillahi ta'ala. Nomor 2, menetapkan sasaran pada pencapaian kerja di dunia dan akhirat. Ya, orientasinya kita kerja itu ya manfaat dunia akhirat, ya. Manfaat untuk dunia, untuk diri kita, orang-orang sekitar kita. Kemudian manfaat akhiratnya kita gunakan untuk bersedekah, amal jariah dan sebagainya. Kemudian memiliki reliabilitas serta kekuatan fisik dan mental. Ya, jadi harus mempunyai mental yang kuat. Ya, karena mental yang kuat, karakter al-qawi. Bukan cengeng, bukan letoy. Kemudian memiliki integritas, jujur, dapat dipercaya, al-amin. Ini kita menauladani Rasulullah SAW. Masa mudanya luar biasa dikenal karena beliau al-amin, ya. Masa dagangnya, masa ikut paman, ikut calon istrinya Sayyidah Khadijah, karakter al-amin ini melekat, dikenal di kota Mekah dan Madinah saat itu. Kemudian pantang menyerah, terus mencoba sampai berhasil. Bahwa kegagalan itu hal yang biasa, ya. Yang luar biasa adalah bangkit dari kegagalan. Kemudian kerja cerdas, memiliki pengetahuan dan keterampilan serta terencana. Kerja cerdas ini diperintah oleh agama, ya. Tidak terus-terusan kerja keras, tapi kerja cerdas itu lebih penting juga. Karena selain otot, nanti kita level selanjutnya adalah otak, ya. Awal-awal kita pakai otot, kemudian level selanjutnya adalah pakai otak, itu kerja cerdas. Ya, kita belajar di kelas di sini itu sebagai usaha untuk menaikkan level, yaitu kerja cerdas memakai otak. Kemudian menurut Imam Al-Baihaqi ada prinsip etos kerja. Yang pertama adalah bekerja halal, ya. Meskipun ada tawaran macam-macam di luar sana, kita cari yang halal, baik dan segi jenis maupun prakteknya. Nomor 2, bekerja untuk menjaga diri agar tidak menjadi beban orang lain. Kita selama ini membebani orang tua atau wali-wali kita, mengganti orang tua, ya, selama ini, dan kita ini sudah remaja dan akan menaiki level dewasa. Ketika dewasa, tanggung jawab untuk diri sendiri adalah sendiri-sendiri. Jadi kita tidak terus-terusan menjadi bagian beban orang lain. Kita harus bertanggung jawab untuk diri kita sendiri. Ya, kita sudah mulai berpikir itu. Kemudian 3, bekerja menafkahi keluarga, hukumnya fardhu ain, tidak dapat diwakilkan, ya. Tidak bisa, ya, untuk diri kita dulu, baru kemudian kalau bisa berkembang ya menafkahi orang lain. Karena ya nggak mungkin lah kalau kita yang nanti ketika kita sudah berkeluarga yang menafkahi keluarga kita, apalagi kayak kita cowok, ya, apalagi kita calon imam, ya. Nah, itu malah banyak menafkahi anak dan istri. Kalau seorang ibu ingin menafkahi anak, ya boleh minimal, tapi apalagi laki-laki yang cari imam itu menjadi fardhu ain. Kemudian bekerja untuk meringankan hidup sesama muslim, solidaritas. Jadi kita bekerja itu agar bisa bayar zakat, agar bisa amal jariah, agar bisa sedekah. Itu bentuk meringankan hidup sesama muslim. Kemudian manfaat bekerja keras. Orang bekerja keras akan bermanfaat bagi orang lain. Yang pertama, menjaga kehormatan diri, ya, biar tidak minta
minta. Nomor 2, sarana memenuhi kebutuhan konsep hidup, sarana memenuhi kebutuhan hidup. Dengan bekerja, kebutuhan kita akan tercukupi tanpa minta orang lain. Ya, nomor 3, sarana beribadah kepada Allah. Apalagi kita niatkan kepada Allah bahwa ini suatu perintah Allah, maka jika kita menjalankan perintah, maka itu hitungannya adalah ibadah. Maka kalau kita awal melangkah keluar dari rumah mencari nafkah dengan lillahi ta'ala, niat ibadah atau menjalankan perintah ini, maka nilainya ibadah sampai kita pulang. Jadi ini menjadi sarana kita beribadah. Selain kita dapat uang, kita dapat pahala. Nomor 4, itu akan menjadikan karakter kita. Kalau kita tiap hari berangkat dan pulang kerja dengan disiplin, itu akan menjadi karakter yang kuat. Ini menjadi karakter kita bahwa kita itu tipikal orang yang pekerja keras. Oke, kemudian ini ada caranya ya. Nomor 1, kalau kita ingin biasakan etos kerja, pertama berlatih disiplin dan mampu bertanggung jawab. Ya, kita harus on time, waktunya berangkat, waktu istirahat, waktu pulang, dan bertanggung jawab atas semua itu. Jika kita melakukan hal yang tidak baik, maka kita harus bertanggung jawab apapun itu. Terus seperti telat dalam berangkat, itu kita harus tanggung jawab kepada atasan apa yang buat kita telat. Berdua, menanamkan keikhlasan, kejujuran, dan istiqomah. Jadi kita harus ikhlas mencintai pekerjaan. 3, memiliki tekad untuk menumbuhkan percaya diri dan pantang menyerah. Caranya ya kita coba taruh harapan ketika kita sudah punya nafkah sendiri, ketika kita punya pendapatan sendiri, apa harapan kita. Dengan seperti itu kita akan mempunyai karakter pantang menyerah sebelum impian kita tercapai. Terus kita harus juga menumbuhkan kepercayaan diri ya, bahwa kita yakin bisa. Kemudian meyakini bahwa pekerjaan itu merupakan amanah, itu titipan karena kita diberi potensi waktu, potensi sehat, potensi pikiran ya. Ini sebuah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan energi itu bukan untuk disia-siakan ya. Oke. Kemudian berani menghadapi tantangan. Tipikal orang pekerja keras itu berani menghadapi tantangan ya, untuk menaik level selanjutnya. Ketika ada peluang, ambil ya, itu sebuah langkah positif untuk merubah nasib sebelumnya. Kemudian nomor 6, hidup hemat dan sederhana, tidak foya-foya, tidak sembrono dalam mengeluarkan keuangan ya. Kita harus tepat sasaran ketika kita harus mengeluarkan atau menafkahkan uang yang ada. 7, memiliki jiwa kepemimpinan dan kompetitif, bahwa saingan di dunia kerja itu luar biasa ya, dimanapun itu kita bersaing. Nah, kita harus mempunyai jiwa kepemimpinan dan jiwa untuk berkompetisi. Banyak orang yang memiliki potensi-potensi seperti kita nanti di dunia kerja. Nah, kita harus menunjukkan yang terbaik, potensi-potensi kita. Akhirnya kita bisa layak dipilih untuk jadi pemimpin, layak juga untuk memimpin maksudnya. 8, mandiri dan giat menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu ini, kita dengan sendirinya nanti kualitas hidup kita itu akan naik. Dengan naik kualitas hidup kita, kualitas diri kita naik juga, nanti level kita di dunia kerja. Maka ilmu itu sambil kerja harus terus ditambah. Nomor 9, menjaga kesehatan. Dengan menjaga kesehatan, stamina, maka kerja kita tidak ada kendala. Penting ya. Nomor 10, berorientasi pada produktivitas kerja dan inovatif. Terus memproduksi, fokusnya di situ prioritasnya. Nah, kalau disuruh ini yang dikerjakan, maka ini yang dikerjakan, itu prioritas. Kemudian ada pikiran-pikiran inovasi
terus yang terus berkembang di otak, yang bisa kita sampaikan, kita usulkan kepada pimpinan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, bahwa kerja itu ibadah, bahwa kerja itu ada dalil Al-Quran dan hadisnya. Maka jangan ragu untuk melakukan pekerjaan yang dimana itu sudah diperintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan bagian dari agama kita. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat ilmu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.